Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita sengaja mengadakan kegiatan ini, yaitu rencana tindak lanjut dari BIMTEK Transformasi Pembelajaran 2023 yang dilaksanakan di Hotel Arisu Serang pada tanggal 18 sampai dengan 21 Oktober 2023. Penyelenggaranya adalah penyelenggaranya yaitu DPMP Provinsi Banten. Alhamdulillah beberapa kegiatan di RT ini sudah kita lakukan, termasuk penyampaian hasil BIMTEK, juga sosialisasi dan lain sebagainya, termasuk yang baru-baru ini adalah bedah raport mutu pendidikan sekolah kita. Dan sekarang sesuai dengan program atau jadwal yang telah kita usulkan, hari ini adalah pembentukan komunitas belajar SDN Sukamaju. Mengapa kita harus membentuk komunitas belajar? Karena sesuai dengan hasil dari BIMTEK transformasi tersebut, bahwa kita ini, sekolah kita termasuk salah satu yang literasinya rendah di dalam raport mutu pendidikan. Oleh karena itu kita dikumpulkan di BIMTEK untuk mengatasi tersebut, karena literasi ini ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan kita, bagaimana cara menanganinya, melaksanakannya, maka sangat dibutuhkan, sangat berkaitan dengan adanya komunitas belajar. Sekali lagi, pada pertemuan kali ini kita akan membentuk komunitas belajar. Akan tetapi sebelum kepada pembentukan komunitas belajar, ada baiknya saya sampaikan beberapa hal supaya kita satu paham, supaya kita mengerti, sehingga arah dan kegiatan yang kita akan lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan komunitas belajar itu. Pengertiannya atau secara definisinya, komunitas belajar itu adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang guru yang memiliki semangat dan kepedulian terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam suatu wadah atau tempat mereka berpartisipasi secara aktif. Itu pengertiannya. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Kelompok berarti bukan satu orang, terdiri dari 2, 3 atau lebih orang guru ini yang ada dalam suatu tempat memiliki semangat. Kalau tidak memiliki semangat dan kepedulian, ini tidak bisa terhadap transformasi pembelajaran. Apa sih transformasi pembelajaran? Yaitu pembelajaran yang sesuai dengan harapan atau realitas peserta didik kita, dengan realitas lingkungan peserta didik kita, dengan realitas tuntutan kemajuan pendidikan khususnya di sekolah kita. Melalui apa? Melalui interaksi secara rutin, terjadwal, terprogram di antara kita dalam tempat
Yang satu, wadah yang satu yaitu nanti yang kita namakan adalah komunitas belajar. Komunitas belajar dulu mungkin kita kenal dengan KKG, kelompok kerja guru. Sekarang istilahnya adalah komunitas belajar. Bedanya, kalau dulu KKG itu hanya ada di tingkat gugus beberapa sekolah, sekarang wadah komunitas belajar ini dapat dibentuk di dalam sekolah itu sendiri yang dinamakan komunitas belajar internal. Sedangkan nanti di tingkat gugus itu adalah komunitas belajar eksternal yang terdiri dari beberapa sekolah. Jadi harus kita pahami di kelompok ini atau di kelompok belajar yang akan kita bentuk ini, kita harus memiliki semangat dan kepedulian terhadap transformasi pembelajaran. Nanti kelompok belajar ini secara terjadwal atau terprogram melakukan kegiatan-kegiatannya, dan nanti pada saatnya nanti harus didaftarkan di dalam PMN sebagai aplikasi bagi kita semua dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Itu banyak teman-teman yang sudah mendaftarkan. Kita juga setelah terbentuk, insya Allah akan kita daftarkan. Dan tidak hanya terbentuk saja, yang diharapkan adalah dapat melakukan kegiatannya secara rutin. Tidak hanya wadahnya, tapi kegiatannya nanti diharapkan aktif. Selanjutnya apa sih tujuannya dibentuknya komunitas belajar ini atau kombel ini? Yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Otomatis dengan kita berkolaborasi, bekerja sama, saling tukar informasi, saling belajar bersama, ini kompetensi kita akan semakin meningkat. Yang kedua, membangun budaya belajar bersama. Nah, ini yang kita jarang. Karena kita mungkin saja belajar masing-masing, tetapi belajar bersama ini yang jarang kita lakukan. Dengan adanya komunitas belajar, nanti diharapkan kita memiliki kebiasaan, memiliki budaya belajar bersama. Yang ketiga, pada intinya, akhirnya bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dengan kita bekerja sama, belajar bersama untuk membahas permasalahan kita bersama, khususnya menyangkut literasi dan pembelajaran lainnya, ini otomatis nanti pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Apa peran atau fungsinya komunitas belajar itu? Menjadi wadah kolaborasi antar guru atau tenaga kependidikan. Itu otomatis. Yang kedua, meminimalisir ketimpangan kompetensi. Dengan kita saling tukar pikiran, saling bekerja sama, saling membantu, maka ketimpangan kompetensi insya Allah akan semakin diminimalisirkan. Jadi nanti akan disinyalir rata kemampuan kita, karena kita saling membantu, saling bertukar pengalaman sesuai dengan fungsi di ketiga, bertukar pengalaman dalam mengatasi masalah pembelajaran. Yang keempat, kombel ini tempat berkolaborasi, bekerja sama dalam membuat rencana pembelajaran nanti, asesmen, dan juga rapot pembelajaran. Juga termasuk penilaian dan lain sebagainya, terutama yang akan kita hadapi di bulan Desember nanti, yaitu penilaian akhir semester. Nilainya harus diolah, harus kita buat buku rapotnya, baik itu rapot pembelajaran atau mata pelajaran dan juga rapot P5-nya yang harus kita bahas bersama. Nah, tepatnya pembahasan ini yaitu nanti di kombel. Berikutnya
Apa sih strukturnya yang diperlukan atau orang-orangnya? Yang pertama yaitu penanggung jawab. Nanti penanggung jawab ini langsung oleh saya sendiri, kepala sekolah, sedangkan pengurus yang lainnya di struktur itu mulai dari ketua, sekretaris bendahara, dan anggota itu semuanya dari guru, dan operator juga kita libatkan. Mengapa demikian? Kalau ketua dijabat oleh kepala sekolah banyak memiliki kesibukan di luar, banyak rapat, nanti terganggu kegiatannya. Agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan programnya, sesuai dengan jadwalnya, maka saya tunjuk nanti atau kita sepakati bersama sebagai pengurusnya, mulai ketua sampai anggota ini dari guru semuanya, dan juga kita operator kita libatkan. Ini meskipun sudah saya tulis ini sebagai rancangan. Jadi yang perlu disepakati bersama sekarang, pertama, setuju atau tidak kita membuat komunitas belajar. Setuju tidak? Terima kasih. Yang kedua, strukturnya atau kepengurusannya memang saya sudah coret-coret, tetapi saya tawarkan ini karena yang ikut di BIMTEK guru itu guru awana, otomatis yang mendapatkan materi, yang mendapatkan pengalaman itu Bumu Awana. Bagaimana kalau Ibu Awana kita jadikan ketua? Coba. Yang ketiga, sekretaris. Ini banyak urusan dengan tulis menulis, ketik mengetik. Apalagi sekarang ini kita harus pandai menggunakan IT. Jadi bagaimana kalau operator di ini Pak Airannya? Perlu juga bendahara. Kalau memang ada kegiatan yang memerlukan pendanaan, ini perlu adanya seorang bendahara. Biasanya perempuan, siapa? Sedangkan yang lainnya ini anggota. Berarti Pak Naran, Pak Anis, Ibu Ruia, Ibu Sadika, Ibu Nur, ini semuanya anggota. Terima kasih. Nanti ini akan saya buatkan surat keputusan kepala sekolahnya agar kita wadah ini atau wadah komunitas belajar ini memiliki dasar hukum yang kuat, karena khawatir nanti menggunakan anggaran dan lain sebagainya. Kalau memang ada surat keputusan kepala sekolahnya, ini dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kombel ini perlu nama, karena mendaftarkan juga di PMM itu perlu nama. Nih, bagaimana namanya? Silahkan. Apa yang baik, singkat, padat, tetapi memiliki arti. Apa? Melatih. Melatih itu melayani dengan sepenuh hati. Memang kita melayani anak dengan kasih sayang, dengan sepenuh hati. Setuju semuanya? Terima kasih. Nanti setelah terbentuk ini, tolong pengurus kombel ini, pengurus komunitas ini membuat program. Bisa lah programnya saya ini kan, contoh saja ini formatnya. Ada nomor, ada waktu, kapan kegiatannya apa, misalnya membahas mengenai rapor, ya, atau juga mengenai PMM, atau juga mengenai analisis hasil evaluasi. Terus sasarannya siapa? Otomatis kita semua, guru-guru atau tenaga pendidik dan pendidikan SD Sukamaju. Pelaksana kegiatannya siapa? Maksudnya yang bertanggung jawab. Nanti bisa dimusyawarahkan nih. Misalnya masalah mengenai membahas rapor. Rapor ini siapa nanti yang akan apa? Katakanlah menjadi narasumbernya atau yang memimpinnya dalam kegiatan tersebut. Ini bisa bergantian, bisa guru, bisa kepala sekolah, operator, pokoknya siapa saja warga sekolah sini. Atau juga kita bisa saja itu meminta bantuan pengawas.
Nanti kita cantumkan di program ini. Ini contoh saja, nanti silakan dibuat programnya, termasuk juga kegiatannya apa 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu atau 2 minggu sekali, ya. Mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan. Memang yang lebih efektif per minggu misalnya di hari Sabtu lah, sekitar jam 10 sampai jam 12. Di situ kan ada administrasi kegiatannya. Bisa kita melakukan kegiatan komunitas belajar. Mohon maaf, ini bukan kelompok ya. Kalau ketik komunitas belajar. Program komunitas belajar. Berarti karena sudah ada namanya, kita langsung ketik saja komunitas belajar melatih ya. Nanti kalau sudah ada SK-nya bisa, dan juga ada kegiatannya, ada programnya, kita akan daftarkan di PMM. Teman-teman semua kan sudah melakukan aksi Natal. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar nama komunitas belajar, tapi benar-benar dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kita, terutama mengenai literasi ini. Saya ada pertanyaan mungkin atau masukan dari teman-teman? Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Kalau sudah cukup, mungkin kata akhir bagi saya, semangat untuk teman-teman kalian, belajar terus, belajar bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.